yang berdasarkan analisis pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luas pasar atau market area terbesar yang dapat dikuasai perusahaan. Luas pasar yang dikuasai adalah yang terbesar, maka tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimum, dan demikian pula sebaliknya. Kelompok teori lokasi ini dipelopori oleh August Loos pada tahun 1954. August Loos dalam teorinya mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Loos berpendapat bahwa dalam lokasi industri yang tampak tak teratur dapat diketemukan pola keberaturannya. Teori Loos berasumsi suatu daerah yang homogen dengan distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama. Kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut merupakan pertanian berskala kecil yang pada dasarnya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan petani masing-masing. Perdagangan baru akan timbul apabila terdapat kelebihan produksi. Untuk memperoleh keseimbangan, maka ekonomi ruang Loos harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli. Yang kedua, terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani. Yang ketiga, terdapat free entry dan tak ada petani yang memperoleh supernormal profit sehingga tak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut. Yang keempat, daerah penawaran adalah sedemikian hingga memungkinkan petani yang ada untuk mencapai keuntungan dengan besar maksimum. Yang kelima, konsumen bersifat indiferen terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan membeli adalah harga yang rendah. Pada teori ini, wilayah pasar bisa berubah jika terjadi inflasi atau perubahan harga. Hal ini disebabkan karena produsen tidak dapat memenuhi permintaan dikarenakan jarak yang terlalu jauh sehingga mengakibatkan biaya transportasi menjadi naik. Ini akan mengakibatkan harga jual akan naik. Karena tingginya harga jual, maka pembelian juga berkurang. Hal ini mendorong petani untuk melakukan proses produksi yang sama untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan banyaknya petani yang menawarkan produk yang sama, maka akan terjadi keadaan seperti satu, permintaan dari seluruh daerah bisa terpenuhi. Dua, akan terjadi persaingan antar petani. Kontribusi utama Loos adalah memperkenalkan potensi permintaan atau demand sebagai faktor penting dalam lokasi industri. Lalu yang kedua adalah kritik terhadap pendahulunya yang selalu berorientasi pada biaya terkecil yang mana biasanya dilakukan oleh industri adalah memaksimalkan keuntungan atau profit revenue maximization dengan berbagai asumsi serta pemikirannya. Loos mengemukakan bahwa bagaimana proses economic landscape terjadi, yang merupakan keseimbangan atau equilibrium antara supply, permintaan, dan demand penawaran. Ketergantungan lokasi atau locational interdependence menggambarkan bagaimana sebuah wilayah pasar terbentuk pada kondisi persaingan yang tidak sempurna atau imperfect competition. Secara sederhana, konsep ini menjelaskan tidak setiap pemain dalam industri mempunyai informasi yang sama. Keputusan yang diambil oleh seorang pemain tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang lain. Dinamika perubahan wilayah pasar akan terjadi sejalan dengan proses tarik ulur yang terjadi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tambahan oleh Grant Hood pada tahun 1963. Pada kenyataannya, ada beberapa faktor pembeda di antara industri. Jadi, menurut saya, penentuan lokasi industri yang dilihat dari sisi permintaan juga dapat memberikan kesempatan yang besar kepada para pengusaha industri untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Mengingat bahwa lokasi industri disarankan berada dekat dengan pasar atau dekat dengan konsumen, sehingga ongkos transport juga akan lebih kecil. Untuk studi kasus pada teori market area ini, dapat diambil contoh yakni pada pendirian pabrik pengolahan kopi di kota Payakumbuh, yang berada dekat dengan pasar dan dekat dengan konsumen. Misalnya, industri bubuk kopi yang berlokasi dekat dengan sarana pemerintah, sekolah atau kampus, dan perumahan masyarakat, sehingga para pengusaha industri kopi ini memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena semakin jauh jarak konsumen dengan penjual, maka konsumen akan semakin enggan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh penjual atau produsen tersebut.
Hal ini merupakan aplikasi dari teori market area yang dicetuskan oleh August Lodge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratesa Rahma dengan NIM C1A01966. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori market area menurut Thort Palander. Penjelasan menurut Thort Palander bahwa teori lokasi dibedakan menjadi dua masalah, yaitu yang pertama, penentukan lokasi industri bila diketahui harga dan lokasi bahan mentah serta pasar. Maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar yang didasarkan pada harga produk yang dihasilkan, kemudian lokasi bahan mentah serta lokasi pasar yang digunakan untuk memasarkan hasil produksi suatu industri. Apabila harga suatu produk meningkat, maka permintaan terhadap produk tersebut akan turun. Begitu juga dengan lokasi bahan mentah. Apabila lokasi bahan mentah sangat jauh dari lokasi industri, maka biaya transport yang dikeluarkan akan semakin besar. Hal ini tentu akan berdampak terhadap harga produk yang menyebabkan harga produk yang bersangkutan akan meningkat sehingga sesuai dengan pernyataan yang tadi, maka permintaan akan menurun. Dan demikian juga halnya dengan lokasi pasar. Apabila lokasi industri jauh dari pasar atau jauh dari konsumen, maka konsumen akan enggan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh penjual. Karenanya, transport yang dikeluarkan akan semakin banyak, akibat permintaan juga akan menurun. Yang kedua itu, pengaruh harga penawaran terhadap luas pasar bila diketahui tempat produksi. Jaya produksi termasuk keuntungan harga satuan angkutan dan persaingan antar perusahaan. Maksudnya adalah pembentukan wilayah pasar juga dipengaruhi oleh harga penawaran apabila diketahui tempat produksi. Biaya produksi termasuk keuntungan yang dipaparkan oleh produsen dalam menghasilkan produknya, serta termasuk juga persaingan antar perusahaan. Artinya, jika ada pesaing, maka keuntungan yang diperoleh akan bergantung kepada keputusan yang diambil atau kebijakan yang dijalankan oleh pesaing tersebut, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat mempengaruhi wilayah pasar. Terima kasih. Wilayah pasar menurut teori Palander dapat dijelaskan dengan istilah lingkaran isodapan seperti istante, iskropron, dan isotim. Pengertian dari isotante merupakan garis batas pasar antara dua perusahaan yang menjual barang yang sama dan melayani sejumlah konsumen tersebar di ruang tertentu dari lokasi yang berbeda. Pembeli akan cenderung membeli barang yang diperlukan dari penjual yang terdekat. Karena makin jauh tempat penjual dari pembeli, maka makin tinggi biaya angkutan yang dibebankan. Pengertian dari iskropron merupakan tempat kedudukan titik-titik dari titik tertentu memerlukan waktu yang sama. Garis ini akan mempunyai bentuk yang sama dengan isodapan. Pengertian dari isotim merupakan garis sejenis isodapan dan menunjukkan tempat kedudukan titik yang menunjukkan kesamaan harga barang tertentu, dan akhirnya isovektor yang merupakan garis kesamaan biaya angkutan bagi barang tertentu.